Selamat datang di Roma Official bersama saya Renus Pratama. Naturalisasi pemain di tubuh tim nasional Indonesia ternyata bukan dilakukan baru-baru ini saja. Kebijakan ini telah dilakukan sejak sebelum tahun 2000 lalu. Kebijakan naturalisasi pemain telah dilakukan sejak tahun 1950-an oleh pihak PSSI. Adapun pemain naturalisasi pertama tim nasional Indonesia adalah Arnold van der Veen. Ia berposisi sebagai kiper. Ia pertama kali membela tim nasional Indonesia pada 27 Juli tahun 1952. Saat itu ia dipercaya tim Garuda kalah melawan dengan Nahua, tim asal Hong Kong. Di tahun 2000-an program naturalisasi kembali dilakukan oleh PSSI di era Nurdin Halid, Ketua Umum PSSI saat itu. Nurdin Halid berencana mendatangkan beberapa pemain Brazil guna ikut dalam seleksi pembentukan tim nasional Indonesia di tahun 2008 silam. Namun rencana ini mendapatkan protes dari banyak pihak. Selain itu, para pemain juga menyatakan ketidaksetujuan mereka atas rencana ini. Protes ini juga dilontarkan oleh pelatih tim nasional Indonesia saat itu. Peter White, pelatih tim nasional Indonesia era 2004-2007, dikabarkan sempat setuju dengan rencana program naturalisasi pemain guna pembentukan tim nasional Indonesia yang diproyeksikan untuk tampil di Piala Asia 2007. Namun, rencana tersebut batal seiring pemecatan Peter White sebelum gelaran Piala Asia 2007 diselenggarakan. Rencana tentang naturalisasi pemain sempat redup di tim nasional Indonesia menyusul kegagalan di Piala Asia tahun 2011. Hal ini dipakai oleh Nurdin Halid guna menyampaikan kritik atas tim asuhan Benny Dolo. Menurut Nurdin Halid saat itu, pasukan Benny Dolo tidak mempunyai semangat juang ketika ditumbangkan 1-2 oleh Oman pada 6 Januari 2010 silam. Wacana naturalisasi diangkat lagi lewat beberapa laga amal. Para pemain keturunan Belanda Indonesia yang diminta untuk ikut serta antara lain adalah Ivan Baktim, Rafael Maintimo, dan lain-lain. Christian Gonzalez mungkin menjadi pemain yang paling populer di zamannya perihal isu naturalisasi. Ia jadi penanda era naturalisasi di Indonesia. Penampilan Christian Gonzalez terbilang sangat luar biasa. Sampai pada tahun 2024, namanya masih belum ada yang melampaui sebagai pemain naturalisasi paling subur. Ia telah meraih total 13 skor dari 32 laga yang dilewatinya. Christian Gonzalez memperoleh gelar kewarganegaraan Indonesia di umur 34 tahun. Hal tersebut didapatkan oleh El Loco pada 3 November 2010 silam, usai 7 tahun bermain dalam Liga Indonesia. Keberadaan pemain naturalisasi kerap menimbulkan pro dan kontra di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Meskipun tak sedikit mereka yang mulai terbelah, namun program ini tetap menjadi topik yang menarik untuk diperdebatkan. Namun walau bagaimanapun, hadirnya pemain naturalisasi suka atau tidak mampu mendongkrak prestasi tim nasional Indonesia di kancah internasional. Salah satunya keberhasilan skuad Garuda menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia tim nasional Merah Putih mampu tampil ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang mana sebelumnya tim nasional Indonesia hanya mampu menembus putaran kedua. Dan semua itu karena banyaknya pemain naturalisasi di tubuh Indonesia. Lalu, bagaimana sejarah dimulainya pemain naturalisasi tim nasional Indonesia? Awal mula naturalisasi pemain sudah dilakukan sejak tahun 1950-an. Arnold van der Veen adalah pemain naturalisasi pertama tim nasional Indonesia. Dia pertama kali membela skuad Garuda pada tahun 1952. Adalah Christian Gonzalez yang menjadi tonggak kebangkitan program naturalisasi Indonesia. Striker asal Uruguay tersebut menjadi WNI pada 2010 dan memberikan kontribusi besar bagi sepak bola tanah air. Sejak saat itu, program naturalisasi kembali menjadi sorotan karena dianggap sebagai salah satu cara yang cepat untuk meningkatkan prestasi tim nasional Indonesia. Karena itu, tak aneh jika PSSI mengharapkan kehadiran pemain naturalisasi dapat menjadi role model dan membantu mengembangkan pemain muda lokal. Namun, walau bagaimanapun, naturalisasi bukanlah solusi instan untuk semua masalah sepak bola Indonesia. Pembinaan pemain muda dan pengembangan infrastruktur sepak bola tetap menjadi kunci utama untuk jangka panjang.
Dan untuk sekarang ini yang telah terlihat di tim nasional Indonesia, pemain naturalisasi Indonesia masih didominasi oleh keturunan Belanda. Negeri kincir angin menjadi negara terbanyak penyumbang naturalisasi sejauh ini. Namun, ada pula yang memiliki garis keturunan Inggris hingga Spanyol. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Sain Patinama, Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk, Jai Itzes, Ragnar Orakmangun, dan Tom Haye punya darah keturunan Belanda. Maklum saja karena Indonesia dan Belanda mempunyai sejarah yang cukup panjang di masa lalu. Oleh karena itu, tak heran kalau mereka punya rekam jejak Indonesia. Sandy Walsh misalnya, yang memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Kakeknya lahir di Surabaya dan neneknya lahir di Purworejo, Jawa Tengah. Sedangkan Ivar Jenner memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya. Ibu dari sang ayah lahir di Jember, Jawa Timur. Kemudian Justin Hubner punya garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Tom Haye memiliki garis keturunan dari sang kakek yang lahir di Solo, Jawa Tengah. Selain itu, neneknya juga lahir di Indonesia, tepatnya di Kangkuan, Kabupaten Minahasa. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Martin Paes sejatinya tidak memiliki garis keturunan Indonesia. Namun, mengapa sang pemain bisa menjalani proses naturalisasi? Dan ternyata setelah ditelusuri, rupanya Martin Paes bisa menjadi WNI karena masih berstatus Blitzvers dari sang nenek. Blitzvers merupakan sebutan bagi para pendatang dari Eropa yang lahir dan menetap di Hindia Belanda yang sekarang Indonesia. Kedua buyut Paes asli orang Eropa, lalu menikah dan tinggal di Hindia Belanda. Kemudian melahirkan nenek Paes di daerah Kediri pada 20 Maret 1940. Dengan kata lain, Martin Paes bukanlah seorang blasteran alias full blood. Meski begitu, dalam aturan naturalisasi, Paes dianggap eligible atau memenuhi syarat oleh FIFA. Oke, itulah sejarah naturalisasi pemain di Indonesia ya. Yang mana pemain pertama yang dinaturalisasi di tim nasional Indonesia itu adalah Arnold van der Veen yang pada tahun 1950-an. Yang mana pemain ini berposisi sebagai penjaga gawang. Naturalisasi terus berlanjut walaupun itu menuai pro dan kontra, termasuk dalam era Nurdin Halid sebagai ketua umum PSSI. Dan sekarang saat era Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI, naturalisasi kembali digencarkan untuk mendongkrak prestasi Indonesia di kancah internasional. Dan terbukti pencapaian tim nasional Indonesia yang saat ini masuk ronde 4 Liga Kecil Piala Dunia 2026. Pencapaian terbaik yang pernah diraih Indonesia selama ini. Sejarah sepak bola Indonesia selama ini. Oke. Ya, sekian video hari ini. Akhir kata Serinus Pratomohat. Salam sayang Tuhan samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Bajo. Sehat Jo. Sana rekaman kini Bajo. Iya, Mas. Ya. Bahas apa? Bahas naturalisasi pemain ah. Ya. Sejarah pemain naturalisasi Indonesia. Nah. Ini Ajo Teguh loh teman-teman. Ajo Teguh. Bagi kalian yang nanya Ajo Teguh, penasaran Ajo Teguh kemana ini? Nah, sekarang Ajo Teguh nggak bikin video lagi loh teman-teman. Sekarang agak sibuk mancing ya. Mancing teman-teman ya. Ajo Teguh loh teman-teman. Bagi kalian yang sudah lama nonton YouTube, ini pasti tahu sama Ajo Teguh ini loh. Nah, Ajo. Ajo Teguh.